tunggu Pak Yan, bentar. Baru nyampe. Ada yang noise suara Manu. Tunggu ya Pak Yan. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Udah, Bang Andi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alamin. Pada siang hari ini, kita ada tema yang menarik. Pembicaraan antara gurunda kita, Zulkifli M. Abbas, dan Pendeta Martin Ali. Temanya, siapakah roh penolong lain? Ini kita bahas menurut kaidah Islam maupun Kristen. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Siapa yang mau duluan, Pak Bang Juma atau Pak Martin ini? Silakan Pak Martin dulu supaya saya ikuti arah dialog kita itu titiknya di mana gitu, Bang. Oke. Iya. Silakan Pak Martin, waktu 4 menit ya. Silakan Pak Martin. Ya, baik. Bicara tentang Roh Kudus. Bicara tentang Roh Kudus itu ada satu inti dalam kekristenan yang dijelaskan di dalam Trinitas sebagai karya penyelamatan dari Tuhan, dari Asem itu sendiri. Jadi Allah yang Esa itu membuat rencana penyelamatan melalui 3 pribadi, ya disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa itu sudah menjelaskan tentang pencipta, sedangkan Anak itu dia menjadi manusia untuk penebusan dosa. Nah, setelah dia menebuskan dosa, orang yang sudah percaya itu dikaruniakan Roh Kudus supaya menuntun umat Kristen itu dalam seluruh kebenaran. Artinya bahwa karena manusia itu tidak bisa benar dari dirinya sendiri. Dari kekuatan pikirannya, kekuatan komitmennya dia tidak bisa. Itu menurut pemahaman Kristen. Sehingga manusia itu harus ada kuasa Tuhan yang menuntun dia supaya dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini kuncinya. Nah, beda dengan orang Yahudi misalnya. Mereka baru dikasih tahu tentang bagaimana tata cara ibadah untuk mengenal Tuhan dengan tata cara yang sudah ditetapkan. Tapi mereka belum dikaruniakan Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus itu hanya nabi, imam, dan raja. Sehingga orang Israel, mereka selalu dikesankan sebagai keras kepala, degil. Itu bukti bahwa karena mereka belum ada tuntunan Roh Kudus. Lalu datang Yesus, dia menggenapi penyelamatan itu dengan penebusan dosanya, salib. Lalu setelah itu dia karuniakan Roh Kudus seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu. Dia sebagai penolong yang lain akan pergi kepada Bapa dan akan mengirim penolong yang lain. Artinya orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus itu dia dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran. Karena kebenaran itu hanya bisa ditolong oleh Tuhan. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa melakukan kebenaran. Itu kuncinya daripada iman Kristen tentang peran Roh Kudus. Ya mungkin sementara itu aja dulu ya. Masih ada waktu, Pak. Bagaimana? Masih ada waktunya. Oh, boleh 1 ya. menit. Ya, silakan. Iya, boleh. Karena tanpa Roh Kudus manusia tidak mungkin bisa jadi benar begitu. Makanya dalam kekristenan Roh Kudus itu sangat penting sekali. Hanya memang kadang-kadang orang Kristen tidak semuanya mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupannya karena mereka masih dalam pertumbuhan. Ini proses pertumbuhan memang, sehingga kita masih ketemu orang Kristen yang masih dalam pertumbuhan gitu. Jadi masih ada kurang lebihnya. Tapi yang sebenarnya orang Kristen tidak punya alasan untuk tidak bisa melakukan hal yang benar. Tidak ada alasan. Harus bisa karena Tuhan yang menolong manusia untuk bisa melakukan kebenaran. Satu contoh misalnya bagaimana kita bisa mengampuni musuh. Bagaimana kita bisa mengalah. Nah itu kalau bukan dari Tuhan yang beri kekuatan, mustahil kita bisa lakukan itu. Itu persoalannya. Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Begitu selama 3,5 tahun Yesus melayani itu dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala itu, mereka tokoh-tokoh agama itu kejar-kejar dia karena mereka menolak dia sebagai Mesias anak Allah.
Nah, karena mereka tidak mengerti bahwa ada rencana Tuhan untuk rencana penyelamatan, di mana peranan Roh Kudus itu penting dalam kehidupan. Nah, mereka mengandalkan ibadah ritualnya saja. Itu orang Yahudi itu mengandalkan ibadah ritual, mereka pikir mereka sudah benar, padahal mereka belum melakukan sesuatu bagi sesama manusia. Itu baru mereka melaksanakan ritual dengan syariat-syariatnya itu untuk memperkenalkan diri kepada Tuhan, bahwa mereka mengenal Tuhan dengan ibadah-ibadah, tapi mereka belum sampai kepada tingkat melayani sesama manusia. Nah, setelah datang Yesus, yang ditekankan di sana adalah bagaimana kita melayani sesama manusia dengan mengasihi, itu hukum kasih. Ya, untuk mengasihi sama manusia supaya hidup ini tidak kacau. Karena tanpa Roh Kudus manusia akan kacau hidupnya. Baik, ya. tidak kacau. Ya, baik, makasih Pak Martin. Ya. Atas penjelasannya, silakan Guru Najumal langsung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada saudara saya Pak Martin Ale, semangat siang, kiranya Bapak tetap dalam keadaan sehat. Siang hari ini tema kita berbicara mengenai penolong lain, di mana penolong lain ini tentu kita butuhkan di dalam kehidupan kita, oleh karena kita tidak lagi berada di dalam kehidupan masa para nabi. Jadi kita hidup jauh dari masa Nabi, sehingga yang kita butuhkan itu adalah pengajaran yang senantiasa menyertai kita. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa terkait dengan apa yang kemudian menjadi landasan pijakan di dalam beriman, khususnya dalam ajaran agama Islam, itu tidak terlepas daripada apa yang kemudian umat Islam katakan sebagai petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berbicara mengenai kenabian, berbicara mengenai roh penolong, tentu berbicara mengenai nubuatan. Karena para nabi itu tidak menyebutkan nama, tidak ada oknum yang disebutkan di situ. Al-Quran hanya mengurai di dalam surah Al-Araf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan juga Injil yang ada di sisi mereka. Nah, ini kemudian yang akan kita ulas, apakah benar kemudian seorang penolong lain itu tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ataukah oknum lain yang kemudian disebut sebagai Roh Kudus di dalam kehidupan teman-teman Kristen. Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul atau utusan Allah yang ummi, yang tidak mampu membaca. Nah, ayat ini memberitahukan kepada umat Islam bahwa Nabi yang dijanjikan tersebut adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Selain itu, Al-Quran surah Al-Araf ini juga mengisyaratkan bahwa sesungguhnya hal yang mengenai segala sesuatu dari Nabi tersebut telah diramalkan atau dinubuatkan di dalam kitab Torah dan juga Injil. Namun di manakah kita akan mendapatinya? Mari coba kita lihat ulas pelan-pelan, sahabat-sahabat sekalian. Di dalam keterangan yang disajikan ya oleh kitab teman-teman Kristen hari ini, kita menemukan salah satunya misalnya dalam sebuah ayat kitab para nabi ya, kitab-kitab terdahulu, misalnya di dalam Yesaya 29 nomor 11. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah kitab yang termaterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dia akan mengatakan, bacalah ini, maka Nabi tersebut akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Sejauh ini kita belum menemukan adanya Nabi selain Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki kronologis cerita pada saat penerimaan wahyu. Iqra dalam bahasa Ibrani, qira, perintah untuk kemudian membaca. Dan itu
terjadi di dalam prosesi pewahyuan Al-Quranul Karim surah Al-Alaq yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak pernah kita temukan ada literasi di luar dari Rasulullah. Demikian sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Pemaparannya sangat baik. Silakan Pak Ali, Pak Martin, Pak Pendeta, untuk menggunakan 4 menitnya. 4 menitnya, monggo. Tadi Bang Juma tadi angkat dari Yesaya 29 ayat 12. Coba kita lihat itu. Kalau dia mulai dari ayat 9, di sini judulnya adalah bangsa yang buta. Bangsa yang buta, tercengang-cenganlah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Ini adalah teguran-teguran kepada orang Israel yang melanggar, yang tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kepada mereka dikasih kitab yang dimeterai, artinya ditutup gitu. Jadi walaupun mereka bisa baca, mereka tidak mengerti, tidak bisa baca gitu. Ya. Jadi ayat berikutnya dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya adalah ibadah hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah ini kita ingat nih, perintah manusia yang dihafalkan. Jadi mereka mengarang-arang sendiri Taurat itu direkayasa, sehingga mereka membuat sebagai satu aturan dari Tuhan yang lalu mereka terapkan. Tetapi di dalam pelaksanaannya mereka tidak melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Itu. Makanya mereka ini disebut orang buta. Jadi kalau Bang Juma angkat ini untuk menubuatkan pada Nabi Muhammad, tentu sangat disayangkan gitu ya. Sangat disayangkan karena ini teguran Tuhan. Mereka tidak bisa baca karena memang mereka tidak menyembah Tuhan dengan benar itu. Jadi kalau ayat yang diangkat, saya sarankan nggak usah pakai ayat inilah. Karena ayat ini judulnya bangsa yang buta. Tuhan lagi murka sama orang-orang yang buta itu, mereka tidak akan bisa baca itu apa yang dimaksud Tuhan. Tuhan tidak mengerti gitu. Karena mereka ini hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Nah, ibadah yang mereka lakukan adalah ajaran manusia yang hanya dihafalkan saja. Ini penting ini, ya. Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan itu. Jadi aturan-aturan yang dibuat manusia ini yang mereka banggakan, sehingga mereka pikir mereka sudah afdol di dalam menjalankan kehidupan sebagai umat Tuhan. Padahal itu belum. Urusannya adalah bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya dengan baik. Itu ukuran ajaran Alkitab. Jadi ajaran Alkitab ini sebenarnya begitu banyak, 31.171 ayat. Isinya hanya 5 huruf. Isinya hanya 5 huruf, yaitu kasih. Itu. Lalu ayat yang paling menonjol di dalam Alkitab ini adalah dikatakan begini, apa yang engkau inginkan orang melakukan kepadamu, lakukanlah itu. Karena inilah adalah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah itu ya. Jadi ini saya jelaskan supaya kita ngerti, supaya kita tidak repot dengan ayat-ayat lain yang macam-macam itu. Apa yang engkau ingin lakukan orang kepadamu, lakukanlah itu. Jadi kita orang Kristen disuruh mendahului. Kalau kita tidak mau dicaci orang, kita jangan mencaci orang. Kalau kita tidak mau dibenci, jangan kita membenci. Nah, kita harus mengasihi. Itu ajaran intinya di dalam Kristen. Sehingga kita disuruh mendahului. Itu adalah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. 31.170 ayat hanya kasih. Kalau orang Kristen, dia bicara Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesama. Dia tidak bisa mengampuni musuh. Dia belum jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh benar. Dia masih harus dalam proses, masih terus dalam pembinaan. Jadi kekristenan itu sederhana saja. Segitu tebalnya Alkitab itu isinya hanya 5 huruf. Kasih. Yaitu kata keduanya adalah Yesus. Karena Yesuslah yang mengenapi semua itu. Ini sebenarnya saya jelaskan kesempatan ini untuk kita menyadari bagaimana kita memahami ajaran Kristen itu. Sederhana ajaran Kristen. Sehingga Alkitab itu mau dibikin seperti apapun orang tidak bisa. Karena memang intinya adalah kasih. Bagaimana kelakuan kita pada Tuhan. Waktunya sudah habis ya. Pak Martin. Oke, sama-sama Pak Martin. Jadi sekian banyak pasal dan nomor yang ada di Bible, hanya 4 huruf kasih. Silakan untuk Guru Juma. Baik, makasih. Jadi terkait dengan
nabi-nabi terdahulu itu tentu berbicara tentang keinginan pencipta langit dan bumi terhadap umat manusia. Maka karena itulah kemudian muncul yang dikatakan nubuatan atau penglihatan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, atau yang kita sebut dengan orang nabi. Nah, di dalam Yesaya 29 itu sangat jelas diterangkan bahwa ketika sebuah kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan bacalah, ikra, qira, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Dan lagi-lagi hal ini hanya digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kemudian Pak Martin dalam hal ini tidak percaya itu hak dari Pak Martin, kita tidak punya hak untuk kemudian memaksakan itu. Al-Quran menjelaskan, Inna arsalnaka bil haqqa basyira wa nathira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Dan engkau tidak akan diminta untuk mempertanggungjawabkan tentang penghuni-penghuni neraka. Al-Quran menjelaskan sangat jelas dan mengurai dengan terang bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW itu disebut sebagai utusan, penolong lain. Lalu kemudian di dalam perjanjian lama, Nabi yang akan disebut sebagai penolong lain itu merupakan keturunan dari Ibrahim atau Abraham melalui garis keturunan Ismail. Firman Allah ya yang dikatakan firman Allah oleh teman-teman praktis Yudaism di dalam Kejadian 12 nomor 2 sampai nomor 3 diterangkan begini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Data ini dapat kita lihat bahwa Nabi tersebutlah kemudian yang akan menjadikan nama Abraham itu menjadi masyhur. Berkat terhadap Abraham itu melalui Nabi sang penolong ini. Orang-orang akan memberkati Abraham melalui Nabi ini. Dengan kata lain, nama beliau ya orang alaihissalam Abraham akan dapat disebut dalam segala ritual peribadatan umat manusia. Dan sayang sekali itu hanya digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberkatan terhadap nama Abraham sepanjang hari sampai kepada seluruh umatnya di seluruh dunia itu melakukan pemberkatan terhadap beliau. Nama beliau menjadi masyhur. Nama beliau disebutkan dalam setiap peribadatan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian nubuatan ini lagi-lagi hanya tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Tolong sahabat-sahabat kalau bisa timernya ditunjukkan. Yang screen ini nggak penting. Saya butuh timer supaya penjelasan saya itu bisa secara teratur, bisa sampai pada timer yang John. Ya, kalau tidak penting dan kami pemateri tidak minta, nggak usah ditunjukkan. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, Pak Martin, kami hanya ingin mengatakan begini bahwa kami tidak pernah mengklaim Pak, tapi data ini tertulis, data ini tertulis. Akhirnya ketika Islam itu datang, kami tanpa mempelajari tentang kitab Kejadian ternyata sinkron. Di dalam kitab Kejadian, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini nubuatan untuk Abraham. Lagi-lagi yang membuat bangsanya Abraham itu besar dari kalangan Ismail. Kalau dari sisi Ishak, itu hanya punya Yerusalem saja. Orang Yahudi itu tidak seberapa jumlahnya, Pak.
Tapi kalau dari keturunan Ismail, itulah yang kemudian beranak pinak menjadi banyak, sehingga nubuatan Allah kepada Abraham itu berlimpah ruah tentang keturunan. Kemudian yang kedua, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, yang memberkati Abraham itu hanya Islam. Kalau di luar Islam, yang paling dekat itu adalah Kristen. Nah, lagi-lagi di Kristen itu menganggap Abraham itu tidak sabaran, memiliki anak haram, memiliki gundik, berzina, dan seterusnya. Ini adalah pengutukan secara langsung kepada Abraham, bukan pemberkatan. Kalau di umat Islam, sepanjang hari, 24 jam, seumur manusia Islam akan senantiasa melakukan pemberkatan kepada Abraham. Dengan kata lain, tidak ada selain Nabi Rasulullah Muhammad SAW penolong lain yang dinubuatkan di dalam kitab Yohanes. Demikian sementara, karena mungkin waktu saya sudah lewat ini, karena waktunya diulang lagi, silakan. Oke, terima kasih Guru Najuma. Tolong ditutup aja, saya yang share aja, Jion. Oke. Oke, silakan Pak Martin untuk. Iya. Ya. Bicara tentang penolong yang lain di dalam kekristenan itu jelas Roh Kudus. Roh itu roh dari Tuhan sendiri, karena dia keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari Bapa yang menuntun orang Kristen. Jadi dia akan dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sana, dia akan menyertai kamu selamanya. Nah itu. Jadi roh itu bukan manusia. Roh itu adalah satu yang tidak berwujud, tapi dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itu namanya roh. Dia tidak bisa dilihat gitu. Itu yang berkuasa dalam hati dan pikiran. Jadi yang dikatakan penolong yang lain itu bukan lagi manusia. Kalau manusia kan mati. Nabi-nabi mati semua itu. Tidak ada. Bagaimana dikatakan menyertai selamanya? Yang menyertai selamanya, yang langsung yang hadir di dalam kehidupan setiap orang Kristen adalah Roh Kudus. Roh itu adalah yang tidak berwujud itu, yang berkuasa di dalam hati dan pikiran. Karena apa? Karena manusia itu akalnya itu sudah rusak di Taman Eden. Akalnya sudah rusak itu artinya kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu yang mau dijelaskan tentang Roh Kudus itu, karena itu latar belakangnya itu. Karena dosa itu telah malapetaka bagi manusia, sehingga manusia yang ada itu yang jahat saja terhadap dirinya, di dalam dirinya. Setiap orang yang berhadapan dengan dia dianggap musuh, bukan dianggap sebagai saudara yang harus ditolong. Nah itulah akal manusia yang punya hati manusia yang punya kecenderungan untuk berbuat jahat semata-mata. Karena itu Tuhan berkarya, Tuhan ingin menolong manusia supaya manusia keluar dari kuasa-kuasa roh kedagingan, roh iblis yang menguasai hati pikiran sejak di Taman Eden, itu dengan Roh Kudus, roh yang keluar dari Bapa itu sendiri yang diberikan kepada umat Kristen. Nah ini pemahaman Roh Kudus itu artinya dalam kehidupan orang Kristen. Makanya orang Kristen diajar secara ekstrim. Kalau kamu tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya harus mengalah. Dan itu dicontohkan secara konkret oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia diancam, ditanya, apakah kau Mesias anak Allah? Engkau yang mengatakan. Dia tidak membela diri. Karena apapun yang dijawab, pasti mereka akan menyalahkan dia gitu. Lihat aja dari dialog pertanyaan-pertanyaan Pilatus atau Mahkamah Agama, itu dia tidak mau menjawab. Karena memang mereka sudah putuskan untuk melakukan yang jahat terhadap Yesus. Nah ini bukti kejahatan manusia yang dikuasai oleh dosa waris itu yang dipraktikkan oleh orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala orang Yahudi ini, yang mereka membawa dosa itu di dalam hidupnya, sehingga mereka melihat Yesus yang datang dari Tuhan sendiri, mereka tolak. Mereka tolak dia. Padahal di dalam hukum Taurat dilarang membunuh. Tapi mereka melanggar itu. Demi akal pikiran tafsiran mereka sendiri yang dihafalkan itu, yaitu syariat-syariat yang dihafal-hafalkan itu. Mereka pikir itu. Nah inilah makanya pentingnya manusia dikaruniakan Roh Kudus supaya mereka bisa dipimpin, dituntun di dalam seluruh kebenaran. Nah mengapa ada Roh Kudus atau penolong yang lain? Itu maksudnya. Karena mau dipastikan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup benar, itu tidak ada. Nah sekarang contoh aja, Ukraina dengan Rusia itu kan sendiri kan bukan orang-orang agama lain, itu orang Kristen itu kebanyakan.
Tapi karena mereka berpikir secara akal manusia saja, menurut kepentingan manusia bukan Tuhan, mereka bunuh-bunuhan itu. Mereka tidak sadar bahwa ambisi mereka itulah menghancurkan masyarakat yang tidak berdosa. Itu kesalahan-kesalahan orang Kristen yang tidak konsisten dituntun oleh Roh Kudus. Orang Kristen yang dituntun oleh Roh Kudus itu bukti dari kehidupannya bahwa dia bisa mengalah terhadap sesama manusianya. Dia bisa mengampuni musuhnya bahkan. Dia bisa memberkati orang yang menganiaya, bahkan membunuh dia sekalipun. Karena apa? Karena Tuhan yang adalah yang hakim yang adil. Dia akan membela kita, dia akan yang menghukum orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Sehingga kita tidak repot-repot membalas kejahatan dan kejahatan. Nah, itu indahnya kehidupan Kristen di situ. Kita diajar untuk selalu berpikir positif saja, ya. Hati yang gembira itu merupakan obat manjur untuk kesembuhan kita, untuk memulihkan keadaan kita, untuk memberi sukacita damai sejahtera dalam hidup kita. Daripada kita hidup penuh dengan kebencian yang akhirnya merusak hati dan pikiran kita. Apa untungnya dengan itu? Nah, inilah peranan roh kebenaran. Oke, habis waktunya Mbak Martin. Kita lanjut ya ke Guru Najuma. Silakan Bang Guru Najuma. Iya, baik. Berjalan. Ya, terima kasih Bang Ian, terima kasih Pak Martin. Jadi gini, dikatakan roh karena pada masa itu memang masih gaib. Jadi roh itu gaib, makhluk gaib. Dia roh penolong artinya sesuatu yang belum ada tapi kelak akan datang. Disebut roh karena masih gaib waktu itu. Belum berbentuk wujud manusia. Akan tetapi dikatakan seorang penolong. Kalau seorang berarti terdiri dari jasmani dan rohani. Disebut sebagai roh karena dia masih gaib. Nah, kemudian di dalam Kejadian 49 nomor 10 memang ditekankan ya, ditekankan setekan-tekannya oleh Yakub ketika Yakub ini meramalkan keturunannya. Diterangkan begini di nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia. Nah, dia inilah penolong yang ini yang dimaksud. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Jadi kerajaan Yehuda itu ada kelak nantinya datang yang berhak atasnya. Siapa dia yang berhak ini? Dialah oknum yang padanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, jadi ini merujuk kepada oknum. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergeser atau berpindah dari kakinya sampai dia yang datang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dia yang datang ini sudah pasti bukan sosok Tuhan, tapi yang datang itu adalah yang mampu, manusia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Kembali kepada tema inti, apa tema inti kita? Jadi ketika berbicara mengenai sosok penolong lain, artinya Tuhan menolong selama ini kepada Bani Israel dengan mengutus, dibarengi dengan firman, dibarengi dengan aturan main. Di dalam Kejadian 17 nomor 20 diterangkan begini. Firman datang kepada Abraham, lalu kemudian berbicara tentang Ismail. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, pada data ini, itu sangat jelas bahwa kelak dari Nabiullah Ismail akan lahir sebuah bangsa besar yang akan muncul menjadi sosok yang menjadikan Abraham itu menjadi berkat bagi dunia. Jadi Ismail merupakan nenek moyang daripada bangsa Arab, itu sangat jelas melahirkan sebuah konsep di mana keturunannya itu jelas-jelas lahir sosok yang kemudian menjadi bangsa yang menaklukkan bangsa-bangsa. Dari sanalah kemudian. Nah, inilah yang disebut dengan nubuatan yang terjadi. Bagaimana kemudian bangsa Arab atau bangsa Al-Arabah itu adalah suku bangsa Semit keturunan dari kata bin Abir atau Yoktan bin Eber. Ini dari keturunan Ismail. Nah, dari sinilah suku bangsa Arab asli Badui itu menyebar ke Jazirah Arab dari Yaman sampai ke perbatasan Syria yang kita kenal sekarang, sampai kepada Palestina. Itu jauh sebelum Ismail menginjakkan kakinya di Jazirah Arab tersebut. Ini bukti bahwa nubuatan terhadap Abraham itu hanya dipenuhi
melalui jalur anaknya Ismail ketika Allah menyatakan engkau akan diberkati, namamu akan menjadi berkat, namamu akan masyhur, namamu akan menjadi sebuah bapa dari segala bangsa, dan itu hanya digenapi dari keturunan Ismail. Kalau dari Ishak mentoknya di Gaza sana, di Yerusalem saja mutar-mutarnya. Waktunya habis, Bang Juma. Baik, makasih. Maaf. Oke, silakan Pak Martin untuk Ya. lebih menekan. Silakan Bang Martin. Jadi penjelasan Bang Juma ini saya agak ini aneh juga ya. Kenapa Bang Juma tidak berani menjelaskan dari Al-Quran gitu loh? Dari mulanya kebanyakan lalu bicara tentang Alkitab. Saya ingin Bang Juma itu betul-betul full cerita tentang apa dari Al-Quran gitu. Namanya penolong yang lain itu seperti apa praktiknya, buktinya, pelaksanaannya, yang dilakukan itu apa gitu. Seperti tadi saya jelaskan bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan orang Kristen. Itulah yang dibilang penolong, yang kalau dia tidak menolong orang itu lalu apa lalu artinya itu? Lalu kalau kita baca di surat surat Isra kalau tidak salah itu, surat 17 itu ayat 85, di sana memang dikatakan bahwa Muhammad tidak tahu tentang roh gitu, hanya tahu sedikit. Berarti di sini Al-Quran itu kan tidak begitu tahu tentang roh gitu, tentang roh, apalagi Roh Kudus. Hanya ada kata Roh Kudus yang dicocokin dengan Jibril. Itu loh. Padahal Roh Kudus itu roh dari Tuhan sendiri yang untuk menuntun orang Kristen. Nah di dalam Al-Quran malah ditaruh dalam kurung Jibril, Roh Kudus Jibril. Ini semua ini nggak jelas gitu. Bang Juma tadi bicara Alkitab semua. Kenapa tidak dia dari Al-Quran gitu loh? Nah ini mungkin jadi pertanyaan saya selama ini. Dalam dialog saya, sepanjang dialog saya memang kebanyakan saudara-saudara yang Islam lebih banyak menggunakan Alkitab. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah 75, 79 bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah. Celakalah orang yang menulis kitab itu. Dianggap palsu, dianggap salah gitu loh. Tetapi kalau saudara yang Islam bicara tentang Al-Quran, tentang kebenaran itu selalu larinya ke Alkitab. Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan besar bagi saya gitu ya. Kenapa harus lari ke Alkitab? Sedangkan Alkitab dianggap sudah tidak benar gitu. Semuanya disalah-salahkan. Yesus bukan tidak disalib lah. Itu kan, padahal semua peristiwa itu disaksi mata, bukan asumsi setelah 700 tahun. Itu saksi mata semua yang menulis tentang Yesus itu siapa? Semua pelaksanaan itu saksi mata. Semua nabi-nabi itu menuliskan apa yang dia lihat, bukan nebak-nebak setelah lewat 700 tahun seperti apa yang ditulis Al-Quran. Al-Quran itu menceritakan hal yang sudah lampau semua, seperti Abraham itu kan kita kait-kaitan dengan Islam ini kan sulit banget gitu. Sulit banget menyelesaikan sambung-sambungan ke Islam itu loh. Nah ini yang saya sangat sayangkan, setiap dialog dengan saudara-saudara Islam selalu lari ke Alkitab. Nah di Alkitab ini nanti bagian-bagian ada yang diterima, dipakai sebagai nubuatan, tapi kebanyakan ditolak. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan sudah ubah-ubah, sudah celakalah yang menulis dengan tangan sendiri. Jadi ini semua ini yang saya, bagaimana caranya saudara-saudara Islam memahami ini supaya konsisten begitu. Di dalam menjelaskannya itu supaya saya lebih senang kalau saudara-saudara Islam ini menjelaskan dari Al-Quran saja gitu. Jangan jinggung Alkitab lah. Tadi saya juga tidak jinggung-jinggung Al-Quran. Dari mulanya itu saya jelaskan tentang apa yang diajarkan kepada saya sebagai orang Kristen. Karena begini, tiap-tiap umat itu tidak percaya pada umat lain itu pasti. Umat lain tidak percaya pada kitab umat lain itu sudah pasti semua. Orang Buddha, orang Hindu tidak percaya sama Kristen, termasuk orang Islam. Begitupun orang Kristen tidak percaya sama orang Buddha, orang Hindu, orang Islam sekalipun. Ajarannya seperti apapun tidak dipercaya. Sehingga lebih baik kita masing-masing menjelaskan tentang ajaran kita sendiri. Saudara Juma bicara tentang dari Al-Quran. Saya kira ini yang lebih fair begitu ya. Seperti saya tadi menjelaskan dari Alkitab. Begitu. Sehingga kita bisa saling membandingkan, bisa saling menjelaskan menurut versi kita masing-masing. Karena ini yang dibutuhkan oleh orang banyak. Bagaimana orang memahami Islam, bagaimana orang memahami Kristen. Kalau masing-masing bicara Pak Martin, Islam, yang Kristen bicara tentang Kristen. Oke, terima kasih. Oke Pak Martin, habis waktunya. Silakan Bang Juma, jangan pernah bibal katanya dalam Al-Quran ataupun silakan. Tapi Pak Martin pun untuk meminta hal itu. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi gini, Tuhan itu cuma satu. Tuhan sebelum menciptakan manusia,
yang ada di 2020 ini, 2022 itu menciptakan manusia-manusia pertama, lalu kemudian pengajaran Tuhan itu tidak secara mutlak kesemuanya langsung dilengkapi gitu, karena Tuhan melihat daripada kesempurnaan dan zaman manusia sanggup tidaknya memikul beban daripada aturan Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai apa yang Pak Martin lakukan, penekanan terhadap itu, ya saya juga bisa minta jarak daripada Yahudi ke Kristen kitabnya itu 1700 tahun. Dan kitab Yahudi ya untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Kristen beda, Yahudi beda. Nah, lucunya kemudian perjanjian baru itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian lama, kitabnya agama lain. Kalau Al-Quran bisa. Nah, saya mengambil data tadi itu hanya sekedar sebagai bahan pertimbangan bahwa Allah dalam hal ini Tuhan pencipta langit dan bumi itu sudah berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sangat disayangkan pendiri Kristen Paulus itu tidak pernah diceritakan di kitab-kitab sebelumnya, nggak ada nubuatan tentang dia. Oke, saya ngambil dari Al-Quran. Jadi gini, Al-Quran menerangkan, Inna arsalnaka bil haqqa basyira wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan peringatan dan juga pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Al-Quran itu diwahyukan oleh malaikat Jibril. Bukan hanya disebutkan sebagai Ruhul Kudus, tetapi langsung disebutkan namanya. Kul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Siapa Jibril ini? Jibril ini disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Ruhul Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqqa. Ini sangat jelas. Berarti Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Yang jadi masalah, Kristen dapat kata Ruhul Kudus ini dari mana? Itu yang perlu, kalau kita mau saling meluruskan, itu kita saling meluruskan seperti itu caranya. Kemudian, berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW, di dalam pengajaran beliau itu sangat nyata, ya. Nubuatan roh kebenaran akan memandu manusia dalam seluruh kebenaran. Nabi baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang telah membawa ajaran yang lengkap melalui Al-Quran yang mengenai apapun yang terkait di dalamnya. Aturan umum bagi umat Islam, bagi seluruh umat manusia. Aturan sosial, sipil, perniagaan, militer, peradilan, tindak kejahatan, hukum pidana. Itu semua merupakan aturan-aturan yang muncul dalam Al-Quran. Itu adalah aturan agama. Olehnya itu, di dalam Al-Quran semuanya diatur. Mulai dari ritual agama hingga masalah kehidupan sehari-hari manusia. Dari kemaslahatan kesehatan rohani sampai kepada kesehatan jasmani. Dari hak-hak masyarakat umum sampai kepada hak masyarakat lingkup kecil. Dari moralitas hingga kejahatan. Dari hukuman dunia hingga hukuman kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Yang dinubuatkan kemudian para nabi-nabi terdahulu di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu adalah sosok nabi yang datang mengajarkan segala sesuatunya. Tapi ya adalah ketakutan bagi seorang Pak Martin ketika saya mengulas tentang nubuatan yang memang hanya Rasulullah Muhammad SAW itu yang menggenapinya. Nggak ada satupun nabi yang menggenapi. Contoh, Yesaya 66 nomor 23. Seluruh manusia akan datang kepadaku beribadah dengan cara bersujud, menyembah kepadaku. Itu dinubuatkan dan digenapi oleh siapa? Hanya umat Islam. Melalui siapa? Roh penolong. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sayang sekali tidak ada ditemukan dalam ajaran Kristen. Demikian. Ya. Nah, silakan Pak. Ya. Jadi yang saya katakan di sini kan kita bagaimana bisa hidup benar itu harus dalam tuntunan Roh Kudus itu kalau menurut orang Kristen, bukan petunjuk-petunjuk. Kalau petunjuk-petunjuk aja itu sudah orang Yahudi sudah gagal semua itu. Kalau hanya sekedar petunjuk aja, Tuhan kasih hukum Taurat, nabi-nabi selalu memperingatkan mereka tiap hari. Tetapi mereka tetap melanggar, itu kuncinya di sana. Sehingga kalau hanya petunjuk-petunjuk saya, manusia tidak mungkin bisa berubah dari kelakuannya, dari kecenderungannya. Makanya di dalam kekristenan itu bicara tentang dosa. Dosa yang membawa malapetaka bagi kehidupan ini. Dan kita lihat sampai sekarang ini bagaimana manusia hidup dengan bermusuhan.
yang saling, padahal Tuhan mau supaya hidup damai, supaya manusia bisa menikmati hari-hari hidupnya gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh roh yang menuntun hati pikiran manusia, karena apa yang ada di dalam hati itu adalah kejahatan, dan ada kebaikan, ada kejahatan gitu. Jadi orang yang baik itu akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Artinya orang yang hatinya baik, dia akan mengeluarkan segala sesuatu yang baik dari dalam hatinya yang baik. Ucapnya, pikirannya, kelakuannya, sikapnya terhadap sesamanya. Orang yang jahat akan mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Ini konsep orang Kristen. Hati itu ada dua, ada yang jahat, ada yang baik. Nah, bagaimana supaya hati yang jahat ini dikalahkan? Yang bisa dikalahkan hati yang jahat ini hanya oleh Roh Kudus. Itu makanya ada penolong yang lain bagi orang Kristen, bahkan dia menyertai selamanya. Jadi bukan sekedar petunjuk. Kalau petunjuk aja kita sudah lewati perjanjian lama. Ada hukum Taurat, ada syariat agama. Namanya Misfoto 613, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah bunuh Yesus karena bencinya luar biasa. Bertahun-tahun mereka mencari kesalahan Yesus. Yesus dimanapun dikejar-kejar, ditanya, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Padahal cuci tangan itu kan maksudnya supaya makanan yang masuk itu suci. Ini bukan soal cuci tangan, soal ajaran. Itu contohnya ajaran-ajaran yang belum digenapi, yang masih berupa perintah manusia yang dihafalkan itu tadi dikatakan itu seperti itu. Sehingga di dalam kekristenan itu semua diterjahkan, dijelaskan konkretnya apa yang engkau inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kelakuan kita itu menentukan kita memenuhi hukum Taurat apa tidak. Dan kitab para nabi. Kuncinya sederhana Kristen. Dan untuk orang bisa melakukan secara konsisten hidup yang benar, bisa melayani sesama manusia dengan baik, hanya oleh tuntunan Roh Kudus. Makanya dalam Trinitas, puncaknya adalah Roh Kudus. Bapa mencipta sudah selesai. Yesus dia menebus dosa sudah selesai. Lalu dia karuniakan Roh Kudus sebagai puncak daripada karya penyelamatan untuk membawa manusia kepada kebenaran supaya manusia bisa hidup berdamai. Kalau tidak bisa itu urusan mereka, tapi kita orang Kristen harus contohkan, teladankan seperti Yesus teladankan waktu dia disalib. Dia tidak melawan, dia tidak keberatan. Dia bilang lakukan saja apa yang ada keringan. Sehingga melalui salib inilah membuktikan jahatnya manusia itu. Padahal mereka sudah mengenal Tuhan loh, bukan Kristen jarang bicara soal orang kafir, itu jarang. Bicara orang yang sudah mengenal Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi sendiri. Tapi apa yang mereka buat? Nah, disinilah bukti bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu kepada manusia. Orang punya kenal Tuhan, sudah menyembah Tuhan seperti itu saja masih salah. Apalagi orang yang bukan tidak mengenal Tuhan. Nah ini, sehingga Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa itu sendiri, yang hadir dalam setiap pribadi manusia untuk bisa menuntun manusia dalam seluruh kebenaran. Bisa ngalah terhadap sesamanya, bisa mengampuni musuh, bisa tidak membalas kejahatan, bisa memberkati orang yang menganiaya sekalipun. Ini ajaran menurut orang lain, banyak saya bicara dengan teman-teman itu mereka anggap itu ajaran bodoh, ajaran kasih itu. Ya tapi kenyataan bahwa orang ajaran kasih banyak yang selamat daripada orang yang militan. Mereka banyak yang mati. Waktunya sudah habis Pak Martin, maaf. Jadi untuk mengkerucutkan skalanya, siapakah sih roh ini gitu? Bang Jumas, monggo untuk dipaparkan. Ya. Baik, makasih. Jadi kalau sahabat Kristen dalam hal ini pendeta merasa sudah benar, sudah punya Roh Kudus, tidak lagi mengakui adanya aturan-aturan Tuhan, perjanjian lama dan seterusnya. Itu kenapa? Karena memang Kristen ini tidak punya aturan. Tidak punya aturan main tentang hubungan Tuhan dengan mereka, tidak punya aturan main tentang mereka dengan sesamanya manusia. Nggak ada. Semuanya hanya asumsi belaka dengan pola itu bimbingan Roh Kudus. Itu yang diimani oleh orang Kristen. Saya katakan bahwa Hindu Buddha jauh lebih hebat kalau hanya kayak begitu. Hanya berasumsi, memberkati, mengasihi. Itu asumsi. Agama yang benar dari Tuhan itu tidak begitu. Aturan dari Tuhan itu menurut daripada para nabi yang datang setelahnya adalah orang yang kemudian mengajarkan segala aspek hukum-hukum. Memiliki aturan main. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Dan seorang penolong lain itu kata para nabi akan memuliakan nabi yang datang sebelum dia. Ia akan memuliakan aku. Tidak menghinakan aku, tapi memuliakan aku. Nah, yang Anda katakan sekarang ini adalah justru mengagung-agungkan ajaran yang menghinakan nabi-nabi terdahulu.
dengan matinya disalib dan seterusnya, itu menghujat, itu menghina itu. Ya. Kalau yang diterangkan di dalam Al-Quran, dengan datangnya seorang nabi ini, ia akan membersihkan nama nabi-nabi sebelumnya yang sudah dihujat, difitnah dengan keji. Fa ammal ladzina kafaru fau'izzabuhum azaban syadida fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ini yang perlu dipahami, bahwa sosok nabi ini datang untuk menghapuskan segala hujatan, segala fitnahan, membersihkan nama nabi yang datang sebelum dia. Ini kedatangannya seperti itu. Jadi makanya kita tidak bisa terlepas dari nubuatan. Apa tujuan daripada nubuatan itu? Menjelaskan seperti apa kemudian kelak datangnya seorang penolong lain ini. Apa pekerjaannya? Apa yang dia lakukan dalam kehidupannya? Karena itulah kemudian, ya, ia akan memuliakan aku, mengisyaratkan tentang kehadiran seorang penolong, seorang manusia yang membawa kesaksian. Hal yang paling penting yang dapat dilakukan oleh Roh Kudus ini adalah tidak lebih dari turun ke dalam jiwa manusia. Dan manusia ini kemudianlah yang menuntun manusia kepada semua aspek kebenaran. Aspek kebenaran ini jelas, yang berbicara mengenai hukum sivil, hukum perniagaan, hukum militer, hukum peradilan, tindak kejahatan, hukum pidana, dan seterusnya. Makanya diterangkan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti yang diceritakan di sini adalah hal-hal yang belum diajarkan oleh Nabi terdahulu tentang aturan sosial, aturan sipil, aturan ritual agama, aturan kemaslahatan, dan seterusnya. Nah, kalau dikatakan hanya ajaran kasih, loh, ajaran kasih itu sudah diajarkan dari sejak zaman dulu. Bagaimana kemudian Allah mengasihi sesama manusia kepada ciptaannya? Allah sudah tunjukkan itu. Tapi yang dimaksud kemudian roh penolong lain ini, sebagai penghibur ini, adalah dia yang mengajarkan segala sesuatunya, di mana segala sesuatunya itu sebagai jalan menuju kepada Tuhan dengan cara yang benar. Ibadah dengan cara yang benar. Berhubungan sesama makhluk dengan cara yang benar. Ada ajarannya, ada tata kramanya, ada aturan mainnya. Bukan asal mengatakan bimbing Roh Kudus. Apa yang dibimbing? Ketika kita berbicara mengenai pernikahan, bimbingannya Roh Kudus kayak mana? Ketika berbicara mengenai perniagaan, apa bimbingan Roh Kudusnya, dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Makasih. Habis Bang Juma, monggo. Silakan Bang Martin supaya lebih ini juga mengerucut bagaimana tanggapan Pak Martin tentang siapakah roh penolong lain. Monggo Bang Martin. Baiklah, saya kira terakhir ya, karena sudah jam 2 nih ya. Silakan. Terakhir ya. Jadi itu seperti itu saya katakan, kalau petunjuk tentang aturan-aturan, itu kita tahu banyak. Orang Yahudi itu lengkap banget itu. Kita tahu semua, hukum Taurat itu ada semua. Soal itu kita sudah nggak bicarakan lagi. Karena kita sudah tahu soal aturan-aturan itu. Ngerti kita? Bagaimana sikap hidup. Bahkan bukan hanya aturan yang kita terapkan dalam praktik. Pikiran kita sendiri diatur kok. Oleh Roh Kudus itu hati dan pikiran kita diatur. Supaya kita berpikir yang baik-baik saja gitu loh. Supaya itu disuruh begitu, yang berpikir yang baik-baik saja. Jadi kita tidak berpikir yang negatif. Itu ajaran kasih itu di situ. Bukan hanya waktu melakukan kita bisa munafik juga bisa, pura-pura baik itu bisa aja. Tetapi bukan itu yang diajarkan. Diajarkan itu proses dalam hati. Ya, itu. Seperti misalnya dikatakan mengenai itu lebih, kalau kita nanti ada lain waktu kita bicara tentang namanya sunat dan puasa itu mempunyai makna yang dalam sekali, yang betul-betul di dalam kekristenan. Sunat itu membuang yang lebih di dalam hati, itu yang salah-salah itu dibuang. Itu nafsu jahat, nafsu amarah, nafsu birahi, itu dibuang yang lebih-lebih, itu maksudnya sunat. Itu kalau kita mau bicara tentang aturan ya. Aturan kita tentang sunat itu artinya itu. Tentang puasa juga. Ya, tentang puasa juga. Tentang puasa juga begitu. Bukan berpuasa yang aku kendaki, tapi lepaskan belenggu kelaliman, sewenang-wenangmu terhadap sesama manusia. Itu semua sunat puasa, itu ajaran inti Kristen yang digenapi di dalam kasih. Jadi bukan kita berteori ada petunjuk. Kalau petunjuk orang komunis juga ada petunjuknya semua kok. Tapi yang dimasalahkan sekarang ini bukan soal petunjuknya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengimplementasikan, mempraktikkan kehidupan yang baik, yang benar itu bagaimana.
Itu makanya kekristenan gampang melihat hidup ini sederhana saja. Tadi saya sudah katakan 31.171 ayat itu hanya ada 5 kata di situ, yaitu kasih. 5 kata yang lain adalah Yesus, karena Yesus yang menggenapi semua itu. Sehingga kita bisa diselamatkan, kita bisa punya keyakinan yang pasti, pengharapan yang pasti, dan kita berani untuk mengalah sama orang lain supaya aman hidup ini. Itu sebenarnya penolong yang lain. Sehingga kita dalam hati kita tidak pernah takut walaupun kita difitnah, dihina, dicatat, dibom segala macam, itu kita diperlakukan seperti apapun, ya kita mungkin sementara kita nangis lah, kita sedih. Tetapi ada pengharapan bahwa biarlah semua ini kalau Tuhan izinkan, biar Tuhan sendiri yang menyelesaikan, bukan kita. Nah, situ kelebihan kita di situ, walaupun kita dinista seperti apapun, kita akhirnya bisa sadar, iya ya Tuhan memang izinkan kita untuk mengalami ini, ya haleluya saja. Nah, itulah kelebihan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita bisa ngalah. Kita bisa sabar, kita bisa nerima dihujat orang pun kita terima saja gitu. Karena setiap orang apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, itu akan jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Itu keyakinan orang Kristen. Apa yang kau buat itu akan jatuh kepada dirimu sendiri. Sehingga bagi kita, orang yang niat jahat seperti apapun, dia akan mikul tanggung jawabnya sendiri. Kita buat apa? Kita repot-repot mikirin. Kita doakan saja, makanya dikatakan, doa bagi mereka yang mengenai Tuhan tolong mereka supaya mereka mengerti karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Karena apa yang mereka perbuat akan menimpa dirinya sendiri. Itu yang kita doakan. Tuhan buat dia mengerti supaya dia jangan sampai ketimpa masalah. Karena apa yang dia buat terhadap sesamanya itu akan menimpa dirinya sendiri. Itu dasar kehidupan Kristen. Sehingga kita tidak perlu petunjuk-petunjuk lagi karena itu sudah ada di perjanjian lama. Banyak banget itu. Banyak sekali kita tahu semua itu. Jawabannya hanya mengasihi. Merubah hati kita supaya kita penuh dengan kasih untuk berpikir yang positif terhadap sesama kita. Melayani orang yang membenci sekalipun kita layani dengan baik. Supaya mereka terbuka pikirannya mengerti tentang kebenaran itu seperti apa. Terima kasih. Oke. Jadi gini, ini baru kurang 1 jam ya Pak Martin. Mungkin kita bisa perpanjang 30 menit. Bisa Pak Martin? Saya ada acara nih, saya sudah ada acara. Nanti kalau mau nanti aja. Langsung Tadi sudah bilang jam 2 ya. Langsung tanya jawab maksud saya gitu, Pak Martin gimana? Saya kira saya sudah ada acara nih. Dia mau ada acara ya. Maaf ya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita Silakan saya dulu, Bang. Oh, silakan Pak Bang Ya. Juma. Baik. Jadi gini, Tuhan mengutus para nabi itu membawa misi. Apa misinya? Membawa aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang kemudian diajarkan kepada manusia. Bukan untuk dipelototin, tapi untuk dilaksanakan. Untuk ditaatin. Lalu kemudian ketika aturan Tuhan itu datang, pertama kali itu datangnya kepada Bani Israel. Nah, aturan Tuhan itu kemudian dilanggar oleh mereka. Apakah Tuhan kemudian senang aturannya dilanggar? Tidak. Tuhan murka kepada mereka, makanya mereka disebut sebagai bangsa tegar tengkuk. Tuhan marah kalau aturan mainnya dilanggar. Makanya Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5, tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Nggak boleh dihilangkan. Harus dikekal itu aturan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan dalam Amsal 36, Ulangan 4 nomor 2 dan seterusnya itu diterangkan jangan pernah kau menambahi dan mengurangi. Itu penekanan Tuhan, bukan asumsi liar. Lalu kemudian Kristen datang malah lebih parah. Bukan cuma menghilangkan sedikit, tapi menghapus semuanya. Lalu menggantikan dengan slogan kasih yang tidak pernah diajarkan. Yang dimaksud kasih menurut para nabi itu adalah taat. Kasih kepada Allah, taat kepada Allah. Kasih kepada manusia, taat aturan mainnya Tuhan yang berlaku terhadap sama manusia. Itu yang dimaksud kasih. Bukan pencuri ayam, dielus-elus kepalanya, enggak. Yang dikatakan kasih, taat. Itu intinya kasih itu. Apa yang diterangkan oleh Allah? Ya, saling menyayangi satu sama lain. Sayangilah sesamamu makhluk. Itu yang harus ditaati. Itulah inti kasih. Bukan kasih aturan Tuhan dihapuskan. Itu bukan kasih itu. Nah, oleh karena orang Yahudi tidak taat kepada aturan mainnya Tuhan,
kemudian muncul lagi Kristen malah lebih parah dengan matinya Yesus yang salib, maka engkau dibebaskan dari aturan dan dimerdekakan dari penghambaan, itu lebih parah lagi tuh. Maka Tuhan mengutuslah penolong lain yang mengembalikan aturan mainnya Tuhan. Makanya diterangkan, inna arsalnaka bil haqqa basyira wan nathira wa la tus'alu an ashabil jahim. Lalu kemudian diterangkan lagi, kul inna ma unzirukum bil wala yasma'u summun du'a aiza ma yunzarun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu, tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Mereka hanya mengatakan kasih, 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 tanpa ada sumber ajaran dari mana datangnya. Kemudian dalam surah Asy-Syura diterangkan pula, wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Di sini diterangkan bahwa demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelum engkau tidaklah mengetahui apapun tentang kitab, dan apabila iman itu tetapi jadi Al-Quran itu kami wahyukan sebagai cahaya. Dan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ini jelas bahwa setelah nabi-nabi muncul kemudian petunjuk berupa Quran. Fa in amanu bimithli ma amantum. Lalu dikatakan, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi roh penolong lain itu adalah oknum yang datang memberikan aturan-aturan Tuhan. Bukan aturan Tuhan dihilangkan baru semedi. Semedi mengatakan ini Roh Kudus, menunjukkan seperti ini. Bukan kayak begitu aturan Tuhan itu. Baku aturan Tuhan itu. Absolut, ada perintah, ada larangan yang harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, habis. Menyemak, terima kasih. Karena Pak Martinnya ada acara ya Pak Martin tadi. Betul ya, dia ada acara gitu. Kami juga Iwan Filah yang dirahmati Allah. Mohon maaf karena Pak Martin ada acara, kita sambung nanti. Mungkin saja. Baik, makasih Pak Martin. Baik, Bang Jum. Ya, Terima kasih. Sehat selalu Pak, panjang umur. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin lain kali kita bicara lagi lebih panjang dan Pak Martinnya banyak waktunya ya Pak Martin ya. Oke, terima kasih Iwan Filah yang Bentar dulu, jangan ditutup dulu dong. Oh silakan Bang Handi. Iya, jangan ditutup dulu. Saya pengen injilin Bang Juma dulu sejenak. Boleh Bang. Silakan. Saya kakak tutup. Tuntas. Bang Handi, siapa tahu pemain pengganti ada Bang Meme Bos juga nih di sini. Iya, ada Bang Meme Bos kok. Jadi begini ya, kalau saya amati dari tadi sebagai pengamat yang baik itu bahwa sebenarnya yang perlu ditekankan di sini adalah itu ada kata seorang di Yohanes 14 nomor 16 sampai 17 ya. Di situ Yesus meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Pak Martin cenderungnya membahas roh. Satu, Pak Martin cenderung membahas hal-hal sebelum Yesus ada. Dia tidak mau menyentuh orang ini yang mana yang dimaksud. Bang Juma berusaha merunut dari apa kata ini, terus kejadian apa yang terjadi, terus ajarannya apa, dan siapa yang paling banyak mengikutinya. Itu diambil dari kombinasi dari Bible, dijelaskan di Al-Quran, cenderung Pak Martin nggak kena ini barang gitu loh. Jadi saya tuh maunya tadi tuh seorang mana ini yang dimaksud Pak Martin? Apakah Paulus, apakah Yohanes, apakah Matius, apakah Lukas gitu loh. Ini orang yang dimaksud, bukan Roh Kudus gitu loh ya. Nah, cenderung Pak Martin berbicara roh begitu. Jadi saya mohon, ini bukan juga tujuan kami mau mengemis di Bible gitu loh, bahwa nubuatan Nabi Muhammad ada di sana, bukan. Kami hanya minta kepada teman Kristen jujur, ini orang yang mana yang dimaksud. Nah, saya minta Bang Juma tolong diterangkan kembali. Kalau Bang Juma nggak mau menerangkan, saya yang injilin Bang Juma. Silakan Bang Juma. Baik. Makasih Bang. Jadi berbicara dengan materi yang Abang sajikan itu tertera di dalam Yohanes 16 nomor 7, betul. Di situ disebutkan, kelak akan datang seorang penghibur yang lain yang diutus oleh Tuhan setelah masa kerasulan Yesus.
Itu valid itu pemberitaannya tuh. Nah, lalu kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13 itu diterangkan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa disebut roh? Karena pada masa itu manusia ini masih dalam bentukan roh, masih di alam roh. Masih praeksistensi orang yang diceritakan sebagai penolong ini. Makanya disebut roh, karena dia memang belum berupa manusia. Dia masih makhluk gaib. Makanya dikatakan roh kebenaran. Artinya manusia yang mengajarkan kebenaran. Nah, apa indikasinya? Akan mengajarkan seluruh kebenaran. Makanya kalau ditanya kebenaran apa saja, ya semua. Tentang perniagaan, tentang apapun yang, tentang militer, tentang peperangan, tentang jual beli, tentang kawin, nikah, warisan, hukum-hukum, kenegaraan, ya, dan semuanya itu. Itu yang dimaksud seluruh kebenaran. Dan seluruh kebenaran ini belum diajarkan kepada orang-orang terdahulu. Makanya Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Belum. Jadi parameter roh yang benar itu jelas. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, itu kita dapat mengetahui bahwa sang penghibur tersebut adalah roh kebenaran, atau di dalam Islam disebut dengan Al-Amin. Itu Al-Amin itu siapa? Siapa yang mendapat gelar Al-Amin? Al-Amin ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa disebut Al-Amin? Karena dia adalah roh kebenaran. Nah, bagaimana ciri-ciri roh kebenaran itu? Ini yang perlu dipahami. Maka kita kembali kepada 1 Yohanes 4, nomor 1, nomor 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apabila mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu. Tuh. Berarti roh itu adalah nabi. Berarti enggak? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Tapi ujilah roh-roh itu. Apakah benar mereka ini berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan akan pergi ke seluruh dunia. Kok larinya ke nabi ketika berbicara mengenai roh? Berarti nabi itu, berarti roh yang dimaksud ini adalah nabi kebenaran. Roh kebenaran, nabi kebenaran. Roh itu berarti nabi. Kenapa? Ya data ini sangat jelas. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang kepada manusia berasal dari Allah. Berarti roh yang dimaksud di sini adalah manusia. Bukan tahayul, bukan tuyul. Ya, bukan halusinasi. Apa dasar pijakannya? 1 Yohanes 4 nomor 1 nomor 2. Roh penyesat itu adalah nabi-nabi palsu. Berarti roh kebenaran itu adalah nabi-nabi benar. Itu barometer, itu parameter penilaiannya. Jelas Bang Handi? Ya, betul, jelas. Oke. Terutama tentang ajaran kebenaran ini, ajaran para nabi, ajaran tauhidnya itu nggak pernah hilang sampai sekarang. Ya Bang Yoma, ya. Ini yang penting. Betul, betul. Ya. Dan yang paling penting kita di sini Bang Yoma, kalau begini saya injilin lagi nih Bang Yoma nih. Ya, silakan Bang, gantian Bang. Jadi artinya adalah bahwa Yesus itu benar, dia ngajar singkat banget ya Bang Yoma ya, sebagaimana di Yohanes 16 itu 12 sampai 15. Dia sebelum dia pergi gitu, masih banyak yang ingin ku sampaikan, ku katakan kepadamu. Tapi kaumnya waktu itu saya yakin belum mampu menerima semua ajaran itu. Makanya ada ajaran berkesinambungan. Nah, siapa yang sesudah Yesus yang konstruksi ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus dan para nabi? Siapakah itu? Satu. Dan siapa sesudah Yesus ajarannya bertentangan dengan Yesus? Kita bisa cek dengan akal sehat. Bukan doktrin tapi kita pakai ceknya, akal sehat. Nah, kita bisa, kalau nggak usah menyebut nama, tapi kalau saya nekat, saya boleh mengatakan bahwa ajaran Paulus inilah yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan satu titik tidak bisa dihapus. Paulus mengatakan apa Bang Yoma? Silahkan dilanjut. Iya, jadi gini Bang Handi, sekali lagi sebelum kita bergeser sedikit dari situ ya. Iya. Di dalam Yohanes nomor 16 itu, Yohanes bab 16 nomor 14 maksud saya. Roh Kudus atau roh kebenaran akan memuliakan aku. Nah sekarang apakah Yesus itu dimuliakan? Di dalam pengajaran Paulus in the gang. Dimuliakan enggak Yesus itu?
Malah Tidak. dikatakan si buruk rupa, si gondrong dan seterusnya, mati terkutuk dan seterusnya. Itu tentu tidak. Artinya ketika Yesus menerangkan, ia akan memuliakan aku, roh kebenaran atau Al-Amin ini akan bersaksi tentang Yesus itu sendiri. Membebaskan Yesus dari fitnah musuh-musuhnya. Dan memuliakannya sebagai salah satu utusan Tuhan. Itu pekerjaan daripada penolong lain. Hal-hal ini memberikan bukti yang sangat jelas bahwa roh kebenaran atau penghibur atau nabi kebenaran itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa sebabnya? Karena apa? Karena hanya beliau dengan pengaruh ajarannya telah berhasil membawa umatnya yang berjumlah besar ini yakin, percaya, dan mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang memiliki hakikat sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Ini yang diimani oleh orang-orang yang mengikuti ajaran sang penolong ini. Memuliakan Yesus. Yohanes 16 nomor 14, ia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Siapa Yesus bagi umat Islam? Nabiullah, Rasulullah. Apakah dia terkutuk? Tidak. Dia pernah mati? Tidak. Dia pernah curi keledai? Tidak. Ngambil keledainya orang? Tidak. Nggak pernah. Dia pernah ngatain orang anjing? Tidak. Bahkan beliau disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang-orang yang suci. Bahkan beliau diimani kelak akan datang kemudian untuk mengajarkan ajaran agama Islam itu kembali. Ini yang dimaksud Yohanes 16 nomor 14. Coba, ajaran mana yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk? Di Galatia 3:13. Diam. Jadi artinya dia akan memuliakan aku itu hanya ada dalam ajaran agama Islam dan sumbernya hanya dari Nabi kebenaran. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti habis ini kita akan bahas lagi. Muhammad SAW adalah penerus Kristus. Silakan Bang Andi. Ya, baik. Jadi sekali lagi ya teman-teman bahwa yang meneruskan ajaran Yesus atau Nabi Isa adalah kamilah yang muslim. Serius. Ajarannya yang tauhid itu tidak pernah luntur sampai detik ini. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel, sembahlah Tuhan Allahmu, Allah itu esa. Yesus berkata begitu. Siapa sekarang yang menyembah Tuhan yang esa? Seperti yang pernah disembah Yesus. Umat muslim, umat Islam. Satu. Siapakah yang melanjutkan ajaran atau syariat-syariat yang pernah dijalani oleh Yesus mengenai tentang halal, haram, dan seterusnya? Muslim. Tiga. Siapa yang konsisten tentang predikat atau jabatan Yesus? Muslim. Yesus berkata, aku utusan. Kami muslim konsisten tentang itu. Dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil baliknya, siapa yang paling besar pengaruhnya dari seorang utusan disetarakan dengan sang pengutus? Siapa? Silakan jawab sendiri. Siapa yang menulis cenderung banyak menistakan Yesus? Siapa yang menulis itu? Seperti yang diterangkan tadi oleh Bang Juma. Anarkis, membongkar atau membalikkan meja pedagang, minjam keledai, terkutuk di tiang salib. Blok E nomor 1, iya betul. Ya, itulah kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi berbanggalah menjadi seorang muslim karena kami diajarkan tidak pernah menghinakan para nabi. 25 nabi yang kami imani itu adalah nabi yang pernah diutus di muka bumi ini membawa ajaran tauhid termasuk Yesus. Begitu Bang Juma. Iya. Masih dikasih waktu Bang? Dikasih waktu sampai besok. Dikasih, tapi di sini ada ini Bang Juma, Ada meme Gurunda. Ada meme bos sama Salus. Murid saya itu. meme bos sama Salus. Monggo, Sombong dia garang Gurunda di chat nomornya gak aktif. Meme, selamat siang Pak Meme. Iya, selamat siang. Itu HP ku rusak makanya nggak aktif. Makanya beli HP jangan yang terbuat dari kayu. Bang Juma, Apa sayang? nanti besok jadwal kita lah, nanti Bang Handi atur lah. Oke, siap. Oke bro. Oke, gampang. Itu ada Salus satu lagi tuh.
Pak Meme juga ini termasuk muridku juga nih Bang Juma. Oh iya. Yang mana Pak Yan? Bang Salu, Pak Yan. Salus. Oh, Oh, yang- Saulus, ya. Halo, Selamat siang sore. Bang Saulus. Sore Bang Sore. Saulus. Oh si Amadius ini kayaknya nih. Bukan, Iya, bukan Bang. Salus itu. Bro Salus, Anda Ya. tadi mengikuti topik yang kita bicarakan? Iya, halo, selamat sore. Iya, sore, Bang. Saya barusan ikut, tapi ingat terlalu suaranya enggak terlalu baik di sini. Saya ada pertanyaan untuk Mbak Juma, boleh? Silakan Bang. Ya silakan. Terhubung dengan topik aja dulu ya kalau bisa ya. Ya, Lanjut. Ya, ini dari pembicaraan tentang siapa yang Siapa roh? siapa roh yang dibicarakan oleh Yesus tidak salah di Injil yang dipercayakan oleh Kristen. Iya. Pertanyaan saya adalah apa dasarnya dari umat Islam Iya. mempercayakan bahwa Yesus adalah seorang nabi kalau tidak salah. Karena di dalam perjanjian lama Yesus juga tidak ada di situ. Iya. Dan bagaimana dari Islam tahu bahwa Yesus itu seorang nabi Baik. dan mengerti bahwa apa yang dibicarakan oleh Yesus itu adalah yang dibicarakan mengenai itu yang Muhammad. Jadi kita bisa tahu dari perspektif dari umat Islam mengenai Udah Yesus itu ditangkap sendiri. pertanyaannya. Udah. Ya, Silakan ya. Bang Juma. Baik, terima kasih sahabatku, salam kenal dari saya. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat baik yang selama saya mengikuti dialog. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai oknum yang menjadi sumber pengajaran tentang Islam. Beliau sebelumnya tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Isa, tidak mengenal Abraham, tidak mengenal Ishak, tidak tahu Torah, tidak tahu Injil. Lalu kemudian pengetahuannya itu tidak berasal daripada daftar pustaka, atau baca buku, atau bedah kitab, atau melakukan muhtamar, konsili, dan seterusnya. Tidak, tapi berdasarkan wahyu. Al-Quran menerangkan dalam surah As-Saf ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izkala Isa bin Maryam ya bani Israel ini Rasulullahi ilaikum. Nah, jadi ayat ini kemudian menerangkan sosok manusia yang datang kepada Bani Israel itu menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu. Di sini berbicara mengenai titel beliau sebagai rasul. Kalau titel beliau sebagai rasul, maka otomatis beliau adalah Nabiullah. Ini Rasulullahi ilaikum. Nah, berjalannya waktu, berdampinganlah kita antara Islam dan Kristen. Islam memahami sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bernama Isa, lalu kemudian menyeru kepada Bani Israel dengan seruan untuk menyembah hanya kepada Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah, dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu, ya. Sembahlah dia, itulah jalan yang lurus. Itu menurut siapa? Menurut Al-Quran. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah Isa alaihissalam terekam kembali diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian beriring sejalannya waktu, karena kita ini saudara, ternyata di kitab Kristen juga ada pernyataan Yesus itu. Matius 15 nomor 24. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Wahai Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Di Yohanes pun dikatakan, Maria datanglah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbukum. Berarti sama, selaras. Nah, tanpa aturan, tanpa perjanjian baru, umat Islam tetap aja mengimani
bahwa Nabiullah yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah nabi dan rasul kepada Bani Israel. Tidak cacat daripada iman kami. Itu yang saudara kami harus tahu. Yang membedakan kemudian adalah satu, Islam mendudukkan Isa atau yang sahabat Kristen sebut Yesus pada kedudukan sebagaimana dia mengajarkan siapa dirinya kepada Bani Israel. Dia mengajarkan dirinya sebagai rasul, kami mengimani itu. Nah, kedua, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kami dudukkan itu, kami muliakan beliau. Tetapi yang membedakan kita dengan orang Kristen, mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Sementara Yesus atau Isa tidak pernah mengajarkan itu. Itulah perbedaannya. Kami memuliakan, kemudian di dalam kitab sahabat itu malah mengutuk beliau. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa dia? Yesus. Siapa yang mengutuk? Paulus. Untuk apa dikutuk? Untuk membebaskan pengikutnya dari aturan Tuhan yang ada kepada Bani Israel. Sementara Tuhan mengatakan dengan valid di dalam pengajarannya, Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 32, Ulangan 13 nomor 11, Amsal 30 nomor 6, dikatakan, jangan kau menambahi firmanku dan jangan kau mengurangi firmanku. Itu perintah Tuhan. Tetapi kemudian pendiri Kristen mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Tidak berlaku lagi aturan Tuhan. Yang berlaku adalah ajaran kasih. Itu yang diutarakan tadi oleh Pendeta Martin. Saya kira begitu, sahabat saya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan itu bisa dibantah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Juma. Saya tidak ada bantahan, saya cuma mau mendengar saja karena selama ini saya juga kurang dengar sih dari pihak Islam untuk menjelaskan siapa sebenarnya Yesus dari perspektif Islam. Iya dari perspektif Islam, karena kalau kita membahas Yesus dan Isa Al-Masih di sini sebenarnya perbedaan kita ada sama, tetapi yang ditekankan mungkin dari pihak Kristen lebih mendalam dari yang Islam. Tetapi kalau kita sodorkan kepada keyakinan Yahudi, sebenarnya di sini ada perbedaan sekali karena dari pihak Yahudi sendiri tidak menerima Yesus. Mau Rasul atau mau Nabi atau mau Allah itu tetap saja dibantah. Ya, hanya di sini aja Pak. Iya, jadi baik. Jadi Al-Quran itu menerangkan begini tentang orang Yahudi itu. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang kepada mereka nabi pasti diolok-olok. Pasti diolok-olok. Bahkan kalau kita lebih jeli melihat bagaimana tipikal daripada Bani Israel itu, saudaraku, dia itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tidak pernah mau menerima kebenaran. Ulangan 10 nomor 16, Ulangan 31 nomor 27, Hakim-Hakim 2 nomor 19, Hakim-Hakim 2 nomor 2, dan seterusnya. Itu sangat jelas bagaimana sikap orang Israel ini tegar tengkuk. Bahkan Nabi Musa saja yang datang kepada mereka, itu dia katakan begini. Sedangkan aku masih ada sekarang bersama kamu, hidup di tengah-tengahmu. Kamu sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Tuhan. Bagaimana nanti setelah aku tidak ada? Itu kata Musa loh. Nah, fakta, histori yang bisa kita sajikan, yang kita bisa lihat hari ini adalah yang sahabat saya katakan barusan. Ketika Yesus itu datang kepada mereka, mereka ditolak. Yesus ini ditolak. Dia tidak diimani sebagaimana apa yang diajarkan oleh beliau kepada Bani Israel. Ulangan 31 nomor 27, aku sekarang mengenal kedegilan dan ketegar tengkukmu, wahai Israel. Sedangkan aku masih hidup bersama-sama dengan kamu. Kamu menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Makanya Yesus itu masih ada rekaman di dalam kitab sahabat yang menerangkan waspadalah kepada ahli Taurat.
waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang Saduki. Ya, itu sangat jelas. Makanya Al-Qur'an menerangkan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul bil haqqa wa antum ta'lamun. Wahai Bani Israel, janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang engkau mengetahui. Lalu diterangkan lagi tentang mereka, ya, bahwa orang sebelum Al-Qur'an itu, yaitu mereka yang didatangkan kepadanya kitab, mereka selalu merubah-rubah firman Tuhan, menyembunyikan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Diterangkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumuna. Lalu diterangkan haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah kami berikan Alkitab, Torah dan juga Injil, mereka mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Nah, diterangkan lagi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Lagi-lagi berbicara mengenai ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan berupa petunjuk. Setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah, dilaknati pula orang makhluk yang ada, makhluk yang lain juga melaknati mereka. Nah, ini fakta, karena mereka ini gemar membunuh nabi, menolak para nabi. Makanya ketika Yesus datang itu kepada mereka, Yesus itu sangat tersiksa. Teraniaya dia oleh bangsa Tegar Tengku, dilempari batu, diusir, diobo-obo, diganggui pada saat dia mengajarkan Injil kepada orang yang percaya kepada dia. Nah, inilah yang kemudian Allah mengutus penolong lain untuk mensucikan Nabi Isa atau Yesus kembali terhadap fitnahan mereka. Mereka mengatakan Isa itu anak haram, Isa kelak itu akan direbus di neraka dan seterusnya. Nah, makanya Al-Quran menerangkan begini, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal engkau mengetahui kebenarannya? Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pengajaran Islam terhadap apa yang saya sampaikan, bahwa Islam itu datang memuliakan kembali para nabi yang dihujat oleh ahli kitab. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen ini, saya katakan Kristen ini adalah korban. Kenapa saya katakan korban? Coba kita lihat di dalam Matius 23. Di Matius 23 itu jelas sekali di sini yang menjadi korban itu adalah Kristen. Celakalah kamu, hai ahli Torah, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan mereka itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Coba kita lihat, kalau kita mau jujur, ada nggak sinkronisasi antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Kristen hari ini? Ada nggak sinkronnya? Padahal berada dalam satu kitab. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, Kristen mengajarkan nyembah kepada siapa? Kepada Yesus. Nggak nyambung. Saya kira begitu, Bang Andi. Makasih sahabat kita yang tadi. Ya, semoga di lain waktu kita bisa berdialog. Saya kira sudah lama waktunya ini, Bang Andi. Ada banyak teman yang mau berdialog di sini. Nggak apa-apa sih. Ya, gimana Mas Saulus? Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bang. Itu dari kacamata Islam ya, Bang. Kalau Kristen beda lagi. Ya. Kita tidak boleh kemudian memaksakan bahwa inilah yang benar. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena kita sudah diberi akal oleh Allah untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Demikian, Bang. Ya, makasih banyak. Kalau menurut saya sih Mas Saulus gitu ya, kembalikanlah Yesus sebagaimana apa yang pernah diucapkan Yesus.
Itu aja sih sebenarnya ya. Ya, Kembalikan Yesus apa yang pernah diajarkan Yesus. Kembalikan Yesus apa jabatan atau predikat Yesus waktu hidup. Kembalikan Yesus apa ajaran Yesus. Kalau ini Anda udah kenal bro, saya yakin Anda akan ikut Yesus sementara waktu Anda syahadat pakai Yohanes 17:3. Gitu ya. Kalau Anda kembali pakai akal budi, Anda akan syahadat pakai Yohanes 17:3 sebagaimana syahadat kaumnya Yesus waktu itu. Coba dia bahasa Arab kan Bang Nyoma itu. Bang Handi, Ya. yang mana Bang Handi? Saya mau izin azar dulu. Yang mana? Oh iya, Yohanes 17:3. Ya, jelas itu hidup kekal itu la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ya itu. Ya, Yesus Rasulullah. Itu nggak bisa diragukan itu Bang. Itu kalau diarabkan ya kayak begitu. Kita nggak bisa memungkiri atau mengada-adakan sesuatu ya. Yang perlu dipahami kemudian adalah bahwa bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa atau Yesus itu adalah bahasa Abrahamaik. Itu kita tidak bisa kemudian menggantikan sebuah pengajaran lalu kemudian kita mengada-adakan pengajaran. Inti daripada ajaran para nabi semua itu mengajarkan mentauhidkan Tuhan. Satu Tuhan. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya dikatakan di dalam Yohanes 17 hadihi al-hayat al-badi'a likai yarifu an adila al-haqu al-wahid. Jadi sama ketika kita mengatakan al-haqiqi al-wahid wa yasu al-masih alaihi al-masih Rasulullah. Itu jelas sama dengan apa yang ada di dalam pengajaran Nabi Isa. Hidup kekal itu, kehidupan itu, jannah itu, surga itu, masuk ke dalam kerajaan Allah itu syaratnya apa? La ilaha illallah, Isa Rasulullah atau Yesus Rasulullah. Jadi yang Rasul di sini bukan pengarang kitab, tapi yang Rasul ini adalah Yesus. Isa itu sendiri atau Yesus itu sendiri. Begitu Bang Handi, di sini sudah azar. Saya pamit sejenak, nanti kita sambung lagi. Silakan teman Muslim yang lain. Bentar Bang Juma. Ya. Nanti topiknya besok kita ulangi lagi seperti tadi, itu bagus sekali saya lihat tadi itu. Oke. Boleh. Topik Ya. tadi tentang nubuatan dengan roh ya, itu bagus. Iya. Besok Iya. jam 10 lah dah di sini ya. Besok hari Besok Sabat. jam 10 ya, nanti Bang Handi kirim linknya ya. Oke. Bang Andi, saya Ya. minta nomor meme yang baru dong. Udah lama Saya nih be- nggak Saya ini. belum punya Mei, juga yang baru, Mei. Tulis di chat, Mei. mana Tulis di chat. nomornya? Kalau nggak catat nomor saya. Iya, nanti besok aku sebentar malam aku chat sama Bang Handi dulu, nanti baru Tama ambil sama Bang Handi aja ya. Oke, Iya. oke, siap. Halo. Oke, baik. Saya nomor sebentar tolong yang lain Bang Juma udah mau clear, kita tutup dulu. Makasih ya Bang Meme, makasih juga kepada Pak Martin Ale, makasih juga kepada Mas Saulus. Saya kira sudah gitu. Habis ini kita tutup dulu. Guru saya itu. Kita tutup dulu. Saya kembalikan ke moderator. Ilmu Juma ini. Juma ternyata enggak ada Dan ilmu. perlu kalian ingat, wahai Kristen, Sebentar, jangan terprovokasi. Saya mute dulu total dulu. Silakan saya kembalikan kepada moderator Bang Yan Dewan Suro untuk menutup. Silakan. Oke, terima kasih Bang Andi. Oh, silakan Bang Jul. Gitu. Aku tutup aja ya. Terima kasih. Oke, tutup aja. Enggak ada ilmu, malu-maluin. Juma enggak ada ilmu. Iya segar nanti kita. Ya, nanti Ayo, nanti. Di mute dulu dong. Oke. Oke, untuk Iwan Villa yang berada di semua menara siar, kiranya sudah cukup ya. Di sini ada oten kepanasan namanya seger-seger. Nanti kita akan membuat sesi yang berbeda dengan tema yang berbeda. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ya ini ya, maaf teman-teman ada gangguan suara. Ya inilah orang-orang oten, orang Baniku Narion ini nggak bisa tertib ngoceh-ngoceh terus. Padahal ini sudah sesinya udah berbeda. Kelakuan mereka itu begitu ya, seperti kelakuan Paulus dan konco-konconya ya begitu ya. Ditiru oleh umatnya begini, nyerocos di sini nggak karu-karuan. Inilah gambaran daripada keimanan mereka ya. Nggak ada ajaran kasih. Katanya mereka ajaran kasih, tetapi ya begini nyerocos saja, suka mengganggu diskusi, suka mengganggu perdebatan. Intinya mau membuat di sini nggak kondusif. Orang-orang yang kayak begini harusnya itu dibina ya, bukan dibinasakan, maksud saya dibina agar otaknya itu kembali normal. Karena mereka itu otaknya udah ada di dengkul, manusia kok disembah, begitu ya.
Oke, untuk semuanya saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu beberapa saat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.